Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma iftah lana qulubana wa alihna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa kull amalina salihah fi syahri Ramadan wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari cuplikan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tentang Riyadhutun Nafs wa Tahdhibul Akhlaq, melatih jiwa dan mendidik akhlak, pada bagian yang keempat. Hadirin rahimakumullah, berikut ini tentang penjelasan alasan dicapainya karakter yang baik atau akhlak yang baik secara umum. Anda telah mengetahui bahwa akhlak yang baik disebabkan oleh kekuatan pikiran yang moderat dan kesempurnaan kebijaksanaan atau hikmah, serta kekuatan kemarahan, emosional dan nafsu yang seimbang, juga patuh pada akal dan juga hukum syariat. Moderasi ini ataupun keseimbangan ini terjadi dalam dua aspek. Salah satunya melalui kebaikan ilahi yang dalam bahasa Imam Ghazali disebut al-jud al-ilahi, al-mauhibah. Jadi semata-mata murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesempurnaan pembawaan atau kamalul fitrah, sehingga manusia itu diciptakan dan dilahirkan dengan kesempurnaan akal dan budi pekerti yang baik. Kekuatan syahwat dan amarah telah tercukupi. Sebaliknya mereka diciptakan moderat dan tunduk pada akal dan syariat, sehingga ada di antara sebagian manusia ini yang mereka menjadi berilmu, menjadi orang yang memiliki ilmu tanpa pengajaran dan beradab tanpa dididik. Yang ini mungkin orang-orang yang spesial, orang-orang khusus yang pada umumnya innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa kita dapat dengan belajar. Kemudian begitu pula supaya kita beradab juga perlu proses. Tapi ada orang-orang tertentu yang Allah tunjuk, Allah pilih. Mereka ini punya karakter yang spesial, yang bagus sejak lahir, punya potensi-potensi yang bagus. Yang dicontohkan di sini adalah seperti Isa ibnu Maryam dan Yahya putra daripada Zakaria serta nabi lainnya salawatullahi alaihim. Ini para al-anbiya yang mereka disebut al-akhyar, orang-orang pilihan. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini hidup sezaman, dan ya mereka ini masih tergolong sepupu
karena Nabi Zakaria adalah paman dari Ibunda Maryam, kemudian Nabi Isa adalah putra daripada Maryam, jadi masih sepupuan dan usianya juga masih sepantaran atau sebanding. Walaupun masing-masing ini punya karakter yang berbeda. Dikisahkan pernah dua orang Nabi ini memasuki sebuah desa untuk berdakwah. Kemudian masing-masing ini memilih objek dakwah yang berbeda. Nabi Isa memilih orang-orang yang jahat. Siapa di antara kalian orang-orang yang jahat? Saya ingin menemui mereka. Sedangkan Nabi Yahya memilih orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi ekspresinya beda-beda. Ketika ditanya kepada Nabi Yahya, kenapa Anda ingin bertemu dengan orang-orang yang jahat? Kata beliau, saya ini seperti tabib atau seperti dokter yang mengobati orang yang sakit. Jadi orang-orang yang jahat itu ya seperti orang yang sakit secara hatinya, ya, psikisnya itu sakit. Maka oleh Nabi Isa ingin diobati agar sembuh dari penyakit-penyakit hatinya dan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus. Nah, sedangkan Nabi Yahya ingin bertemu dengan orang-orang yang baik, karena orang-orang yang baik ini juga tidak lepas dari godaan. Mungkin ya mereka memiliki penyakit ujub ataupun gurur atau bahkan mungkin takabur. Itu penyakitnya orang-orang yang soleh, dan itu juga tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan orang yang awam, orang yang tidak punya kapasitas keilmuan. Maka Nabi Yahya ingin mendakwahkan orang-orang yang punya potensi kebaikan ini supaya mereka istiqomah di dalam kebaikannya dan tidak tertipu oleh kesolehannya. Nah, inilah masing-masing punya stressing dakwah yang berbeda-beda, tapi tujuannya baik semua. Mereka ini adalah para nabi dan rasul yang punya banyak kebaikan. Kesolehan sudah mereka miliki sejak masa bayi, masa kanak-kanaknya, dalam asuhan keluarga yang baik, yang kondusif, dan itu juga dimiliki oleh para nabi dan para nabi lainnya. Ya, contohnya Nabi kita Muhammad SAW pada saat usia beliau sekitar 12 tahunan, beliau di sela-sela menggembalakan kambing. Itu ya ketika agak capek itu beliau ingin refreshing. Nah, jadi ada ya semacam hiburan di salah satu kampung. Nah, beliau berpesan kepada kawannya, saya akan masuk ke kampung itu untuk melihat hiburan, tolong jaga kambing-kambingku. Nah, maka dijaga oleh temannya. Nah, ketika Nabi masuk itu Allah Ta'ala menidurkan beliau, tidak melihat hiburan yang sebagaimana biasanya ditonton oleh orang-orang. Beliau tertidur sampai pagi, sampai tidak bisa melihat hiburan itu, dan itu terulang besoknya. Itulah proteksi penjagaan Allah Ta'ala kepada orang-orang spesial, orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Ta'ala, punya mauhibah. Tadi mauhibah itu adalah ya semacam anugerah ilahiyah dari Allah Ta'ala yang itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, jadi kalau orang-orang yang diberikan sifat-sifat spesial ini orang-orang tertentu, tapi kalau pada umumnya ini perlu adanya mujahadah dan juga riyadhah yang menjadi tema pembahasan kita sekarang ini. Itu aspek kedua. Kalau tadi orang itu terlahir punya potensi fitrah yang memang betul-betul lurus dan ideal. Nah, kemudian aspek kedua adalah orang yang memperoleh akhlak moral yang baik melalui mujahadah. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan, dan perlu riyadhah ataupun latihan, yang menjadi tema
inti daripada pembahasan kita adalah riyadhatun nafs, latihan jiwa ini. Dan yang saya maksud, yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah mendorong diri sendiri untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh moral atau oleh akhlak sesuai dengan yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, secara refleks, tidak perlu berpikir panjang. Ketika kondisinya perlu bantuan, dia langsung refleks, punya inisiatif membantu. Ketika kondisinya itu perlu untuk melakukan advokasi ataupun pembelaan, dia refleks memberikan pembelaan. Ketika kondisinya itu perlu semacam fasilitasi dengan yang lainnya, dia punya refleks melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah ya, perlu adanya mujahadah dan riyadhah. Misalnya, barang siapa ingin mencapai sifat dermawan, maka jalannya adalah dengan mengamalkan perilaku kedermawanan, yaitu berusaha untuk membiasakan dan bahkan mungkin pada awalnya memaksakan dirinya mengeluarkan uang. Maka ia terus menuntut diri dan tekun dalam bidang itu. Kalau dia mengidentifikasi, jadi kalau kita ini harus mengenal diri kita sendiri, kira-kira dari kekurangan-kekurangan yang atau sebut amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang ada pada diri manusia itu yang paling menonjol, yang ibaratnya yang paling kronis, kita itu di titik mana? Kita perlu tahu untuk mengidentifikasi diri kita. Sebagaimana pada saat kita datang ke dokter, itu kan ditanya dulu, keluhan panjenengan apa, gitu ya. Walaupun dokter seahli apapun, tetap dia bertanya, ada komunikasi dengan pasien. Tidak langsung dikasih resep, nanti keliru kan resepnya bahaya. Jadi ditanya dulu, keluhan pasien ini apa? Nah, kita juga begitu, punya keluhan penyakit hati, di antara ada sifat hasad, ada sifat takabur, ada sifat hiddah atau kekerasan ya. Dalam diri kita ada sifat yang buruk yang lainnya banyak sekali. Paling tidak ada 14 pintu-pintu utama masuknya setan ke dalam hati kita, itu kita identifikasi mana yang paling menonjol. Kalau kita menonjol dalam bab al-bukhlu, kikir, nah ini harus diobati dengan penyakit al-jud atau kedermawanan. Nah, dia harus memaksakan dirinya sekuat tenaga dalam hal itu, berjuang keras hingga hal itu menjadi sifatnya dan menjadi lebih mudah baginya sehingga ia menjadi seorang yang dermawan. Nah, di antara tips atau kiat cara supaya kita memiliki karakter dermawan, yang pertama, latih hati dengan niat yang ikhlas. Kedermawanan lahir dari hati yang tulus, yang ikhlas. Niatkan setiap pemberian sebagai ibadah, bukan sekedar rutinitas atau mencari pujian. Rasulullah SAW bersabda, ini menjadi moto bagi banyak orang, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Apakah dengan potensi ilmunya dia bisa memberi manfaat, ataukah dengan potensi jabatannya dia pejabat publik memberi manfaat, ataukah dengan hartanya karena dia orang kaya bisa memberi manfaat, ataukah dengan tenaganya. Dulu para sahabat ketika turun ayat-ayat tentang masalah infak sedekah, para sahabat yang fakir, yang tidak punya uang itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nuhamilu ala zuhurina, kami membawa pada pundak-pundak kami apa yang bisa dibawa pada saat diperintahkan berkontribusi untuk dakwah Islam, apa yang bisa dilakukan dengan tenaga itu dilakukan, karena sedekah itu bukan semata-mata finansial.
setiap harinya kita harus mengeluarkan sedekah, karena itu sebagai kompensasi dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, diantaranya nikmat fisik kita, yang itu jumlah persendiannya tidak kurang dari 360, yang itu kalau dihitung sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Sehingga setiap hari, setiap matahari muncul dari sebelah timur, kita mengeluarkan kompensasinya, sedekah, yang itu bukan semata-mata finansial, tapi juga bisa dalam bentuk yang lainnya, menolong orang, membonceng orang, membantu orang, mengeluarkan hal-hal yang sekiranya dia membutuhkan. Itu adalah berupa atau bisa bermakna sedekah. Jadi yang penting harus secara tulus, ikhlas dari dalam diri kita. Kalau kita memiliki keikhlasan pada saat kita berinfak sedekah, maka Allah Ta'ala yang akan menyempurnakan, walaupun mungkin kadang-kadang tidak tepat sasaran pada awalnya. Ada satu hadis muttafaqun alaih Sahih Bukhari Muslim yang menceritakan, disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ada salah seorang laki-laki yang kaya dan dia memiliki azam, la atasaddaqo, aku akan bersedekah. Dia membawa uangnya pada hari itu, pada malam itu. Kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Dia nggak tahu, nggak kenal siapa namanya, dari mana asalnya, dia nggak kenal. Yang penting dia sudah niat bersedekah kepada orang yang ditemui pada malam itu. Dikasih. Ternyata orang ini adalah pencuri yang profesinya mencuri, dan orang-orang rasan-rasan menjadi viral. Gimana pencuri kok dikasih sedekah, dikasih infak, kok enak banget ya, mungkin begitulah ya. Mereka membicarakan hal yang dari sudut pandang yang kurang tepat. Kemudian beliau mengatakan orang ini, Rabbana lakal hamdu ya Allah, atau Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagimu. Saya sudah bermaksud memberikan sedekah, tapi ternyata berada pada orang yang seperti itu. Aku serahkan urusan kepadamu ya Allah. Nah, maka pada besok malamnya dia keluar rumah dengan membawa uang lagi. Kemudian dikasihkan kepada seorang wanita. Dia nggak tahu siapa namanya, dari mana asalnya. Diterima oleh wanita itu, dan ternyata wanita ini adalah wanita nakal, ya, semacam PSK atau WTS. Orang-orang ribut, wah bagaimana orang atau wanita nakal dikasih sedekah seperti itu. Kemudian dia katakan, Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagimu. Dia sudah bermaksud baik, tapi ya seperti itu dia serahkan pada Allah. Maka besoknya pada malam berikutnya dia bawa uang lagi, dan ternyata diberikan kepada seorang laki-laki. Dia juga tidak tahu. Nah, ternyata laki-laki ini orang kaya. Wah, semakin ribut orang-orang. Gimana ngasih sedekah ke orang kaya, padahal yang miskin masih banyak. Nah, maka dia katakan, Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagimu. Maka dia bermimpi, dan dalam mimpinya itu diberitakan ada informasi, ya ini adalah mimpi orang soleh, adalah ilham dari Allah, walaupun tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah atau dalil. Tapi pada saat itu dia mendapatkan informasi Allah Ta'ala menerima sedekah orang ini, dan dengan harapan orang yang dikasih pertama, yang profesinya itu pencuri, dia menjadi insaf. Dengan harta pemberian orang ini, dia menjadi sadar dan bertobat dari profesinya, dan dia gunakan harta itu untuk modal dalam usaha atau dalam hal yang bermanfaat, sehingga dia meninggalkan profesi yang tidak benar itu. Yang kedua juga sama, perempuan ini menjadi insaf, bertaubat dari profesinya, karena bisa jadi dia melakukan profesi itu karena terpaksa, tuntutan ekonomi, maka dia jadikan itu sebagai modal dan sebagai membangun dirinya serta keluarganya, dan meninggalkan profesi itu dengan harta yang dia dapatkan. Yang ketiga, orang kaya bagaimana sudut pandangnya? Orang kaya ini akhirnya sadar. Mungkin dia berpikir,
orang yang memberi saya itu barangkali kekayaannya tidak lebih banyak dari saya, tapi dia dermawan, maka saya ya tidak boleh kalah dalam hal ini ya. Ada perasaan musabaqah fil khairat, berlomba dalam hal kebaikan, maka dia bertobat dari bakhilnya, dari fikirnya, dan sejak saat itu orang kaya ini menjadi orang yang dermawan. Nah, itulah jemaah sekalian ya. Hadis yang sahih Bukhari Muslim menyebutkan ini, bahwasanya kadang-kadang kita mungkin tidak tahu, tidak tepat sasaran dalam hal memberikan sedekah, tapi karena ikhlas niatnya, Allah menyempurnakan dan akan membuat manfaat dari harta yang kita alokasikan itu. Jadi cara pertama harus dengan ikhlas yang tulus, tidak ada pamrih. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Ketika kita memberi, tidak mengharap balasan dan ucapan terima kasih dari orang kita beri. Mungkin kita sudah capek-capek membawa makanan, memberikan ini itu, tapi orang yang kita kasih biasa saja ya, bahkan matur nuwun pun juga tidak ya. Kadang-kadang begitu dan dia lupa, maka nggak masalah. Yang penting Allah menerimanya, Allah membalasnya ya. Nggak tahu apakah balasan di dunia atau di akhirat. Yang kedua, cara untuk melatih dermawan adalah biasakan berbagi sekecil apapun. Jangan menunggu kaya untuk memberi sedekah. Tidak harus besar, yang penting istiqomah. Nah, sebagaimana di surat Sabat 39 yang ini menjadi motto bagi kita semuanya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Tidaklah kamu menginfakkan, membelanjakan sesuatu pun, melainkan Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah zat pemberi rezeki yang terbaik. Akan ada balasan dari Allah. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pasti akan dibalas. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu tidak ada lagi kecuali balasan dari Allah. Kebaikan itu apakah Allah secara langsung ataukah dari manusia. Jadi kita alokasikan, kita berbagi, tidak harus besar ya, tidak menunggu kaya kemudian kita sedekah, tapi orang-orang yang dalam keterbatasan juga bisa berbagi dengan sesama. Mereka bahkan mungkin ya, lebih tulus dan tanpa pamrih ketika membagi. Kalau orang yang kaya membagi, ada satu ya, momentum ya, Ramadan ini di masjid di Madura sana, seorang pejabat yang kaya raya membagi kepada jamaah yang sholat di situ, satu orang 300.000 rupiah harta zakat ini. Saya juga bingung kok dibagi di situ, padahal yang datang belum tentu para mustahik ya. Tapi dikasih dari harta zakat satu orang 300.000, oh, berbondong-bondong full masjidnya ini. Masya Allah. Di Kunalgi juga ada, Ramadan lalu ada, sekarang juga diulangi lagi. Bos kaya raya di sana, satu jamaah, satu orang dikasih 50.000. Itu saat taraweh. Nah, kalau saat subuh 20.000. Itu full. Ada 20 ribuan lebih ya di jamaah sampai meluber ke jalan-jalan itu ya di Kunalgi, Masya Allah. Ya, itu kalau orang-orang yang berbagi ya punya potensi besar, monggo silahkan. Yang penting ikhlas tadi ya, tidak untuk supaya viral, tidak supaya dibicarakan kebaikannya oleh orang lain. Nah, kita pun yang tidak punya potensi seperti itu, monggo berbagi sekecil apapun. Yang ketiga, kelola harta dengan prinsip kebaikan. Sisihkan sebagian rezeki untuk sedekah dan wakaf. Dengan berbagi harta justru semakin berkah dan bertambah. Rasulullah bersabda, "Mana qasas shadaqatun min mal." Harta tidak akan berkurang karena sedekah, justru semakin bertambah. Logikanya, kalau hitungan matematis dikurangi bertambah, tapi kalau sedekah ini kan investasi akhirat. Itulah harta yang sesungguhnya. Kita punya 100.000, yang 10.000 kita masukkan untuk sedekah, maka itu yang abadi, rekening abadi sampai di akhirat. Kemudian yang sisanya, yang 90.000 belum tentu, bisa jadi dicopet orang, bisa jadi ketelesut, nggak tahu tempatnya di mana, atau mungkin bisa jadi kita belanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan mubazir. Jadi yang kita sedekahkan itulah harta yang abadi.
Baik, ini tentang masalah kedermawanan, perlu kita paksa diri kita supaya punya sifat itu. Yang berikutnya, orang yang mungkin punya potensi dalam dirinya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Dia punya potensi ketakaburan dalam dirinya. Maka untuk memperbaiki performanya dia harus belajar tawadhu, belajar rendah hati pada orang lain. Ya, karena saat itu dia dikuasai kesombongan. Maka caranya adalah dengan meneruskan amalan tawadhu tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu yang lama, dia akan berjuang dengan dirinya sendiri dan mengerahkan tenaganya hingga itu menjadi ciri dan fitrahnya serta menjadi lebih mudah baginya. Tadi di sholat kita mendengarkan surah Al-Infitar ya, yang salah satunya Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau punya penyakit gurur, tertipu pada Allah yang maha memberi kepada kita yang sangat jauh apabila kita bandingkan apa yang kita miliki dengan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Allah telah memberi banyak kebaikan kepada kita. Kemudian juga ditambahkan di atau tadi fal yanzurul insanu mimma khuliq, hendaklah setiap orang melihat dari mana dia diciptakan. Kita sekarang mungkin punya potensi yang bermacam-macam. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pengusaha begini begitu, banyak sekali. Tapi hendaklah kita melihat dari mana dulu kita berasal. Sama, semua kita berasal dari air mani, air yang ketika orang mungkin ketika mencium merasa jijik, merasa hina. Itulah asal muasal setiap manusia, siapapun dia, apakah presiden ataukah orang-orang yang berada di sekitarnya dan lain-lain. Itu sama asalnya, tidak ada yang berbeda. Semua kita berasal dari sumber yang sama. Hanya saja titipan amanah di antara kita beda-beda. Maka di sini tidak boleh masing-masing ini membanggakan ya. Ada ujub ataupun ada hurur, bahkan yang lebih berat adalah takabur ini. Ada 5 hal yang sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara kita untuk memiliki sifat tawadhu ini. Mohon supaya bisa menjadi inspirasi dan diingat terus ya di mana kita berada. Jamaah sekalian, ada seorang ulama tokoh sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini seorang yang hidup pada abad ke-3 Hijriah, jadi masih abad keemasan ya, dari Persia. Beliau ini seorang yang alim, yang luar biasa, punya murid banyak dan juga zuhudnya luar biasa. Beliau pernah ingin memohon kepada Allah supaya tidak punya nafsu kepada wanita dan harta, tapi akhirnya merevisi permintaannya itu atau keinginannya itu, karena Nabi tidak pernah meminta seperti itu. Maka dia pun menggagalkan, tidak meminta supaya tidak punya nafsu kepada wanita dan harta, tidak jadi meminta seperti itu. Satu saat Abu Yazid Al-Bustami ini berjalan di sebuah jembatan kecil bersama murid-muridnya, ada di belakang banyak. Kemudian berpapasan dengan anjing yang sepertinya agak kotor dan tidak bisa simpangan karena jalannya jembatannya kecil. Maka bertatapanlah Abu Yazid Al-Bustami ini dengan mata anjing yang seperti itu, bertatapan dan ya seolah-olah ini seolah-olah anjing itu bicara kepadanya. Ya kalau anjing nggak bisa bicara, tapi ya karena Abu Yazid ini punya semacam sifat yang sangat bagus dan hatinya yang sangat lembut, sangat halus, sehingga melakukan semacam kontemplasi ataupun muhasabah, seolah-olah gitu ya, seolah-olah anjing itu bicara kepadanya. Wahai Abu Yazid, apa salahku, apa dosaku sehingga Allah menciptakan aku seperti ini?
dalam kondisi yang performa seperti ini, ditakdirkan bentuknya seperti ini, yang ketika orang melihat itu nggak suka. Dan apa jasamu? Kamu memakai baju jubah yang dihormati oleh orang-orang, memakai sorban dengan performa penampilan yang sangat menarik, sehingga orang-orang begitu hormat kepadanya. Apa kelebihan wahai Abu Yazid? Itu menjadi kontemplasi bagi beliau, sehingga beliau akhirnya mundur dan memberi silakan anjing itu untuk melewati jembatan kecil itu. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai guru, ada apa begini begitu ya? Kenapa tidak diusir saja anjing itu? Kenapa Anda malah mundur begini begitu ya? Kemudian dijelaskan oleh Abu Yazid seperti ini, seperti ini. Jadi ada saat-saat tertentu jamaah sekalian, orang-orang yang punya kedudukan tertentu, baik itu kedudukan dengan ilmunya, dengan fisiknya, dengan penampilannya, dengan hartanya, apapun, maka dia harus mengembalikan kepada titik nol potensi dirinya, dia kembalikan pada Allah, bahwasanya semua yang diberikan itu adalah titipan Allah, dan dia harus bisa menghindar dari segala macam keterkungkungan dalam hal fasilitas-fasilitas itu. Jadi ini sebuah nasihat. Dan ada versi lainnya, ketika dia berpapasan pada satu malam dengan anjing itu, dengan mencincing-cincing jubahnya itu, dan seolah-olah, ya ini juga kembali seolah-olah ya, bukan semata-mata anjing bisa bicara, tapi hanya seolah-olah anjing itu mengatakan nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami ini, wahai Abu Yazid, aku tubuhku ini kering, tidak najis. Para ulama beda pendapat ya tentang masalah najis dan tidaknya fisik anjing. Kalau air liurnya jelas ya najis, tapi kalau fisiknya itu para ulama beda pendapat. Kalau engkau kotor kan kamu bisa mencuci selama dengan 7 kali dan begini begitu ya. Tapi kalau yang kotor itu ada pada hatimu karena kamu merasa lebih mulia daripada aku, maka hatimu kalau dicuci dengan 7 samudra itu juga tidak akan bisa kering, tidak bisa bersih. Nah, itu menjadi tamparan dan nasihat bagi beliau, sehingga itu tadi bisa menaklukkan egonya dan bisa memiliki sifat yang tawadhu. Nah, itulah jemaah sekalian ya. Kadang-kadang kita perlu ya untuk melihat kepada diri kita, mengkondisikan diri kita ya supaya tawadhu. Sehingga ya kalau kami dengan kawan-kawan kadang-kadang kami punya acara seperti mukhayyam ya, mukhayyam itu camping bersama-sama ya. Dan ditegaskan siapapun di antara kita harus melepas pangkat dan jabatannya. Apakah dia pejabat publik, apakah pengusaha, di sini sama semua. Tidak ada keistimewaan. Jadi masing-masing kita juga harus tolong-menolong, masak bersama, tidur bersama, makan bersama. Tidak ada yang beda di antara kita. Nah, itu barangkali cara untuk mendidik kita. Sebagian dari saudara kita, ngapunten saya sebut merek, misalnya Jamaah Tabligh ngapunten, itu dalam prosesi khurusnya itu kan juga menanamkan nilai-nilai ketawaduan. Siapapun yang ikut di dalam rombongan ini, apakah jenderal, apakah direktur, apakah pejabat, apapun, ketika mereka dalam rombongan sama statusnya. Itu dalam rangka untuk menanamkan atau belajar tawadhu ya. Jadi kesana kemari jalan kaki, padahal dia punya mobil mewah di rumahnya. Kemudian tidur ya di masjid tanpa alas, padahal di rumahnya ada spring bed yang sangat mahal. Terus disuruh masak sendiri, padahal di rumah ada mungkin 3 pembantu yang siap memasakkan. Tapi kadang-kadang kita memerlukan momentum waktu-waktu tertentu untuk membuat kita kembali pada titik nol, sehingga kita betul-betul bisa kembali pada diri kita dan kita punya sifat yang tawadhu. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita lakukan secara teknisnya. Monggo masing-masing kita punya cara, tetapi intinya sama ya, itu dalam rangka untuk punya sifat tawadhu ini. Nah, sehingga jemaah sekalian, semua akhlak yang terpuji menurut hukum Islam ini dicapai melalui jalan ini, mujahadah dan riyadhah tadi. Dan tujuannya adalah agar perbuatan yang terpancar darinya menjadi menyenangkan. Karena orang yang dermawan adalah orang yang menikmatinya. Dialah yang menafkahkan uangnya, bukan orang yang membelanjakannya karena terpaksa. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang menikmati kerendahan hatinya, ketawaduannya.
Jadi pada saat tertentu mungkin awalnya dia terpaksa, tapi kalau dia rutinkan maka pada puncaknya dia menikmati kedermawanannya, sehingga kalau dia tidak sedekah seolah-olah tangannya gatel, nggak ngasih dalam satu hari. Dia sudah biasa sedekah setiap harinya, tapi dia saat itu ada halangannya. Ada cerita dari kawan saya, seorang ustadz yang barangkali antum panjenengan kenal semua, saya tidak sebut namanya supaya menjaga keikhlasan beliau. Itu cerita ngasih sedekah yang tidak terlalu besar ya. Ketika pagi hari subuh-subuh itu ada tukang sampah, kemudian dia titip kresek sampah sambil memberi uang nggak banyak, 5.000 mungkin atau 10.000. Tapi subhanallah luar biasa ucapan terima kasih dari tukang sampah ini. Matur nuwun, terima kasih, saya doakan panjenengan keluarganya dapat limpahan rezeki, panjenengan begini begitu, dan panjenengan diberikan kesempatan haji ke Baitullah. Masya Allah, mustajab doa orang itu ya. Kita nggak tahu apakah dia manusia biasa atau malaikat atau mungkin wali, tapi rincian doanya itu dinikmati dan betul-betul mustajab. Dia punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nama istrinya sama dengan nama jalan rumahnya, dan dia dihajikan, berhaji ke Baitullah. Nggak tahu ya dari rezeki yang dari pintu mana. Kalau dari ukuran materi belum mampu sebenarnya, tapi dia sudah dimampukan untuk berhaji. Masya Allah. Hanya dari infak yang tidak besar, infak pada waktu subuh, pada waktu pagi ini betul-betul infak yang barokah. Nah itulah ya. Jadi kita nggak tahu dari pintu mana Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa, harapan-harapan. Itu tadi tidak harus besar. Orang yang bersedekah dengan nilai yang besar itu potensi riaknya tinggi. Tapi kalau orang yang nilai sedekahnya mungkin sedikit ya, itu potensi ikhlasnya luar biasa. Dan yang diterima itu kan keikhlasannya. Lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai pahalanya pada Allah bukan darah, bukan daging-daging korban yang prestisius, tetapi yang sampai adalah ketakwaannya, niatnya itu. Nah itulah ya, ini harus kita nikmati ya, yaitu akhlak-akhlak yang baik dengan proses-proses tentunya ya. Akhlak agama tidak akan berakar dalam jiwa jika jiwa tidak terbiasa dengan segala adat istiadat yang baik, meninggalkan segala perbuatan buruk dan tidak tekun dalam menjalankannya. Yaitu orang yang merindukan perbuatan-perbuatan indah dan menikmatinya, serta membenci perbuatan-perbuatan buruk dan menderita karenanya. Nah, jadi jemaah sekalian ya, alhamdulillah kalau selama ini kita menikmati kebaikan. Kita khusyuk di majelis taklim, misalnya khusyuknya sampai ngantuk misalnya ya, nggak apa-apa ya, itu ya mungkin ada keberkahan di situ. Daripada orang yang kultumil suwimen misalnya ya, waduh kita menikmati nasihat tapi tidak nyaman misalnya, itu hati-hati ya, jangan-jangan ada sesuatu dalam hati kita ini ya, ada persoalan ya, sehingga tidak nikmat dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, tidak nikmat ketika diimami oleh imam yang bacaannya panjang misalnya, terus sering lupa lagi misalnya, waduh, terus ya banyak berundelannya itu ya kadang-kadang ya. Jadi kita harus berusaha menikmati keindahan dalam hal kebaikan, dan kita membenci perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kita menderita tidak nyaman dengan keburukan. Nah, teman sekalian, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadisnya ya, ini kelanjutan daripada hadis, wajulat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sholat itu sebagai hiburan. Nah, ini kan luar biasa ya. Ini kelanjutan daripada hadis, hubbiba ilayya nisa wa tib. Aku dibuat suka dengan wanita dan minyak wangi. Bukan berarti beliau dalam hal ini obsesinya wanita, bukan ya. Artinya secara manusia fitrah itu kan juga manusia pada umumnya seperti itu ya. Zuyina linas hubbu syahawati minan nisa. Nah, itu kan sudah fitrah kita pada proporsionalnya, pada tempatnya lah, cintaan pada wanita dan bau harum ya, dan tib ataupun minyak wangi. Jadi secara di sini
Nabi membuat atau dijadikan sholat itu sebagai penyejuk pandangannya, sebagai hiburannya. Ada hadis lain Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi hiburannya Nabi itu sholat. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, pelampiasannya itu dalam sholat. Kalau kita kan pelampiasannya healing ya, ke tempat wisata untuk menghilangkan stres. Nah, kalau Nabi itu pelampiasannya dalam sholat, Masya Allah, ini sudah pada tingkatan yang luar biasa ya. Jadi sholat sebagai hiburannya. Nah, bagaimana supaya sholat kita ini memiliki kualitas ya? Ini sebagai Ustaz Abu Haidar yang pakar dalam bidang sholat ini ya, Masya Allah, ini sebagai pelengkap referensinya. Ada hikmah disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Al-Asam artinya yang tuli. Hatim yang si tuli ini juga hidup pada zaman Abad 3 Hijriah. Beliau seorang alim, murid daripada Syakir Al-Balkhi. Kenapa dinamakan Al-Asam? Karena satu saat di majelis itu ada seorang wanita yang bertanya kepada Syekh ini, dan ngapunten saat bertanya, wanita ini buang angin atau kentut. Malu luar biasa. Duh, bertanya kok sambil kentut, malu ya. Akhirnya Hatim ini pura-pura nggak dengar. Coba ngapunten Bu, ngapunten, panjenengan ulangi lagi pertanyaannya itu seperti apa tadi. Nah, terus si ibu ini kembali ya cerah, karena berarti waduh, berarti syekhnya nggak dengar suara tadi ya, suara yang seperti itu yang nggak dengar. Sehingga sejak saat itu Hatim mendowngrade dirinya menjadi orang yang tuli, dan dia ridho dipanggil Al-Asam ya. Bukan bermaksud menghina, tapi dia ridho dengan panggilan itu, lakop ya, lakop yang dia ridhoi nggak masalah. Su'ilah Hatim Al-Asam, ketika saat itu Hatim ditanya, kaifa takhsha'u fi sholatik, bagaimana cara anda itu supaya memiliki rasa khusyuk dalam sholat panjenengan ini. Faqala radhiyallahu anhu atau rahimahullah, aku mau ukabir, saya berdiri dan bertakbir li sholat, untuk sholat. Wa atakhayyalul Ka'bah amama aynayya, saya berkhayal membayangkan Ka'bah itu berada di depan mata saya. Wasirat tahta qadamayya, dan saya membayangkan sirat yang titian, jembatan yang sangat kecil yang berada di atas neraka itu seolah-olah berada di atas dua kaki saya. Wal jannah an yamini wan nar an shimali, saya membayangkan seolah-olah surga berada di sebelah kanan, neraka di sebelah kiri, wa malakal mauti warai, dan malaikat kematian berada di belakang saya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ammalu sholati, dan Rasulullah mengharapkan sholat saya. Wa adunnuha, dan saya memposisikannya akhir sholatin, sholat yang paling akhir. Fa'ukabbiru Allah bita'zimi, maka aku mengagungkan Allah dengan keagungan. Wa aqra'u bitadabbur, saya membaca Al-Quran diri dalam sholat dengan tadabbur. Wa arka'u bi khusyuk, saya rukuk dengan khusyuk. Bi khudu' ya, dengan ketundukan. Wa asjudu bi khusyuk, saya sujud dengan khusyuk. Waj'alu sholati al-khawf minallah, saya jadikan sholatku sebagai rasa takut kepada Allah, warroja, dan harapan bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Tsumma usallimu, dan aku kemudian salam. Wala adri hal qubilat amla, apakah sholat yang seperti itu diterima Allah atau tidak. Antara roja dan khauf, walaupun beliau sudah berusaha, tetapi kembali kepada Allah, belum tentu diterima. Sehingga filosofinya kenapa setelah salam kita langsung beristighfar, astagfirullah, 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 karena itu tadi ada rasa khauf. Ya Allah, jangan-jangan sejak takbir sampai salam ada pikiran-pikiran ya, ngelamun-ngelamun yang tidak khusyuk, ada gerakan-gerakan yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka saya mohon ampun ya Allah. Nah, itulah mohon khaufnya kita kepada Allah Ta'ala ya, dan diimbangi dengan roja atau harapan itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang berakhlak yang baik, beribadah yang baik, sehingga semuanya diterima Allah Ta'ala. Khususnya kita di bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan waktu usia yang pada saat orang-orang yang di luar sana atau saudara kita barangkali sebagian sudah dipanggil Allah Ta'ala, mereka tidak sempat menikmati keindahan Ramadan, dan kita sampai hari ini diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.